selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro masih dibuat kelimpungan oleh ujian sang guru. Sang guru meski sudah tua, tapi sudah tidak terukur lagi kemampuannya. Bisakah bertahan Wiro? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tetapi Eyang Shinto bukan menyerangnya. Nenek-nenek sakti ini ternyata hanya melompat ke atas pohon jambu kluthuk dan duduk di cabang tempat dia duduk sebelumnya. "Bagus Wiro, bagus sekali," katanya. Mukanya dihadapkan lurus-lurus ke arah timur. "Sekian lama kau kududuk di puncak gunung gede ini, ternyata tidak mengecewakan." Shinto Gendeng tertawa melengking-lengking. Dan sehabis tertawa tadi, maka diulanginya nyanyian tadi. Nyanyian yang membuat hati Wiro Saksana menjadi tergetar. 17 tahun us katilar, pucuking gunung gede isi pangga kayak biye mulo. Langit isi tetap biru, mulan lan suryo isi tetap mandeng lang kangen. 17 tahun agawe kang tua tambah tua. 17 tahun endadake bayi abang dadi pemuda kang gagah. 17 tahun waktu perjanjian, 17 tahun wiwitane perpisahan, 17 tahun waik dali pamelas. Wiro duduk menghamparkan diri di bawah sebatang pohon di seberang pohon jambu kluthuk. Dilihatnya gurunya menghelas napas dalam beberapa kali. "Dadamu sesak Eyang, aku bisa tolong urut." "Diam!" bentak Shinto Gendeng. Wiro menggaruk kepalanya dan diam. "Aku mau bicara sama kau," kata Shinto Gendeng pula. "Bicara apa Eyang?" Pemuda ini mulai bicara sungguh-sungguh karena dilihatnya gurunya juga bicara sungguh-sungguh. "Berapa lama kau tinggal di sini bersamaku, Wiro?" Murid tidak ingat. "Gelo betul. Buat apa aku ajar tulis baca dan berhitung sama kau?" Mungkin 10 tahun Eyang." "Goblok, 17 tahun. Tahu?" Wiro tertawa. Iya, 17 tahun Eyang," katanya pula. "Kuharap hari ini kau jangan bicara sinting sama aku Wiro," bentak Shinto Gendeng dan matanya masih terus menatap ke timur. "Kau lihat matahari itu?" "Lihat Eyang," jawab Wiro seraya memandang ke timur. "Kau lihat matahari itu?" "Lihat Eyang," jawab Wiro seraya memandang ke timur. Matahari itu masih tetap matahari yang dulu juga. Masih sama dengan matahari 17 tahun yang silam. Puncak gunung gede ini masih juga seperti dulu. Cuma yang tua tambah tua, yang orok jadi pemuda. Cuma dunia luar yang banyak berubah. Wiro Saksana mendengarkan dengan sungguh-sungguh karena tak pernah dilihatnya gurunya bicara seperti itu sebelumnya. Kemudian terdengar kembali suara sang nenek. 17 tahun, sekian lama kau tinggal bersamaku, belajar tulis, belajar baca, belajar ilmu silat, belajar segala kesaktian. Tapi kau jangan lupa,
kudu ingat ilmu dan segala kesaktian apa yang telah aku berikan sama kau semuanya adalah masih sangat terlalu kecil, terlalu sedikit, sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ilmu kekuasaan Gusti Allah. Kau mengerti, Wiro? Iya, Eyang. Karena itu kau mesti sadar, kudu ingat kalau hari ini kau sudah menjadi sakti mandraguna yang tak sembarang orang bisa menandingi kau. Tapi hal utama yang mesti kau lakukan ialah menjauhkan diri dari segala sifat yang tidak baik. Kau jangan sekali-kali bersifat sombong, congkak, dan takabur. Pakai semua ilmu yang kuberikan untuk menolong sesama manusia, untuk kebaikan. Kalau kau nyeleweng, kau akan dapat balasan sendiri di kemudian hari. Kau mesti ingat bahwa bukan kau saja yang sakti di dunia ini. Kau mesti sadar bahwa di luar langit ada langit lagi. Kau sadar, Wiro? Sadar, Eyang? Ingat Eyang. Ingat ya, ingat. Manusia ingat dengan pikirannya, sama otaknya. Tapi aku tak mau kalau kau cuma sekedar mengingat saja, karena setiap ada ingat, mesti ada lupa. Dan manusia manapun selagi bernama manusia, suatu ketika tetap akan membawa sifat lupa itu, lupa dan kelupaan. Yang penting ialah kau mesti menanamkan sedalam-dalamnya ke dalam hatimu, ke dalam sanubarimu, ke dalam aliran kau punya darah, ke dalam detakan jantung, ke dalam hembusan nafas. Sesuatu itu, jika ditanamkan dalam-dalam, laksana sebatang pohon jadinya. Tak satu tangan pun yang sanggup mencabutnya dari bumi, karena dari hari ke hari, akar yang membuat pohon itu tegak semakin kokoh dan jauh masuk ke dalam tanah. Kesunyian menyeling beberapa lamanya. Kesunyian ini dipecahkan oleh suara Eyang Sinto gendang kembali. Hari ini adalah hari yang penghabisan kau berada di sini, Wiro. Eyang? Terkejut Wiro Saksana mendengar kata-kata gurunya yang tiada disangkanya itu. Kau terkejut? Tak perlu terkejut. Di dunia ini selalu ada waktu bertemu, selalu ada waktu perpisahan. Waktu datang dan waktu pergi. Aku telah selesai dengan kewajibanku memberikan segala macam ilmu kepada kau, dan kau sudah selesai dengan kewajiban kau, yaitu menuntut dan mempelajari ilmu itu dariku. Dalam duduknya itu, Wiro Saksana jadi tertegun. Jadi rupa-rupanya apa yang dinyanyikan oleh Eyang Sinto Gendeng tadi ada hubungannya dengan peri kehidupannya. Cuma yang belum dimengerti Wiro ialah barisan kalimat 17 tahun masa perjanjian, 17 tahun saat pembalasan. Eyang Sinto Gendeng tiba-tiba melayang turun ke tanah kembali. Dia berdiri di hadapan muridnya dan mulai lagi bicara. Segala apa yang ada di dunia ini selalu terdiri atas dua bagian, Wiro. Dua bagian yang berlainan satu sama lain, tapi yang menjadi pasangannya. Wiro Saksana kenyitkan kening tak mengerti. Misalnya, Eyang? Tanyanya. Misalnya, ada laki-laki, ada perempuan. Bukankah itu dua bagian yang berlainan, tapi merupakan pasangan? Betul, Eyang? Misal lain, ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada api, ada air, ada panas, ada dingin, ada hidup, ada mati. Ada miskin, ada kaya, ada buta, ada melek, ada lurus, ada bengkok, ada panjang, ada pendek, ada tinggi, ada rendah, ada dalam, ada cetek.
Semuanya selalu begitu, Wiro. Kemudian ada susah, ada senang, ada tertawa, ada menangis. Di atas semua itu ada satu yang tertinggi, yaitu yang satu ini ialah penciptanya. Siapa yang ciptakan kau, Wiro? Tidak tahu, Eyang. Goblok. Aku tahu, Eyang. Siapa? Ibu sama bapakku. Siapa yang menciptakan ibu sama bapak kau? Nenek sama kakek. Yang menciptakan nenek sama kakek, nenek dari nenek dan kakek dari kakek. Dan yang menciptakan nenek dari nenek serta kakek dari kakek, ya nenek dari nenek dan kakek. Geblek, bentak Sinto Gendeng. Manusia tidak pernah bisa menciptakan manusia. Bapak kau kawin sama ibu kau, dan ibu kau cuma melahirkan kau. Lain tidak, ibu kau dilahirkan sama nenek. Begitu seterusnya. Goblok. Semua manusia ini, semua apa saja di dunia ini diciptakan oleh yang satu, oleh Gusti Allah. Hal-hal yang dua itu pun juga diciptakan dengan kodrat iradatnya. Gusti Allah. Gusti Allah ciptakan laki-laki, juga dia ciptakan perempuan. Gusti Allah bikin langit, juga bikin bumi. Bikin orang-orang susah, juga bikin orang-orang senang. Bikin manusia-manusia kaya, juga bikin manusia-manusia miskin. Sekarang aku mau tanya sama kau, berapa kau punya mata? 2, Eyang. Hidung? 1, Eyang. Lubang hidung? 2, Eyang. Mulut? 1. Bibir? 2, Eyang. Kepala? 1. Tangan? 2. Kaki? Juga 2, Eyang. Kau punya biji kemaluan? Ya 2, Eyang. Dan dalam hatinya Wir memaki, tapi geli. Kau punya batang kemaluan? 1, Eyang. Wiro geli lagi dan memaki lagi. Nah, itu semua membuktikan di dunia ini kehidupan manusia adalah tak ubahnya seperti bilangan 2 dan 1, 1 dan 2, 2, 1, 2, dan seterusnya. Angka 2 dan 1 itu selalu ada melekat dalam diri manusia, dan semuanya itu hanya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yakni Gusti Allah. Kehidupan 2 dan 1 ini, kehidupan 21 ini, dan adanya 212 ini tak bisa diingkari dan harus melekat dalam diri manusia. Manusia pasti akan merasakan senang susah, gembira sedih, kaya miskin, lapar kenyang, hidup mati, dan manusia juga mesti percaya pada yang satu, yakni Gusti Allah. Tapi manusia yang picak, Eyang, matanya cuma 1. Manusia yang buntung, kakinya sebelah, berarti cuma punya 1 kaki. Jadi dia tidak memiliki angka 2 yang sempurna dalam dirinya. Betul, meski begitu, berarti dia cuma punya 1 mata, punya 1 kaki. Nah, bukankah ada juga melekat angka 1 pada dirinya? Aku sudah bilang sama kau, bahwa dalam diri manusia mesti ada angka 2 dan 1 itu. Apa kau masih kurang ngerti, goblok? Wiro diam. Kata-kata gurunya itu memang betul. Sekarang berdirilah kau, perintah Eyang Sinto Gendeng. Wiro Saksana berdiri. Eyang Sinto Gendeng menyeringai dan tertawa cekikikan. Tiba-tiba dari balik pakaian hitamnya dikeluarkannya kembali kapak saktinya. Terkejut Wiro Saksana dan pemuda ini mundur beberapa langkah ke belakang. Sinto Gendeng menyeringai lagi, tertawa lagi hingga kedua matanya berair. Gawat, apa yang akan dilakukan si nenek sakti kepada murid semata wayangnya ini?
Dalam bahayakah Wiro? Temukan jawabannya di video selanjutnya, hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.